Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Rahmadani Effendi, NIM 1904-2050. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Transaction Processing System, Office Automation System, Decision Support System, dan Executive Support System dalam rangka memenuhi tugas 5 Sistem Informasi Manajemen. Materi pertama yaitu Transaction Processing System. Transaction Processing System atau biasa yang disebut dengan sistem pemrosesan transaksi adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Sistem pemrosesan transaksi juga merupakan pembuat utama informasi bagi jenis sistem lainnya. Sistem pemrosesan transaksi seringkali sangat penting bagi bisnis, sehingga apabila mengalami kegagalan sistem selama beberapa jam, dapat mengakibatkan kejatuhan perusahaan dan mungkin perusahaan lain yang berdampak terhadapnya. Transaction Processing System atau biasa yang disingkat dengan TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Contohnya dapat dilihat yang pertama yaitu TPS membuat pernyataan tentang konsumen. Yang kedua, bisa mengecek gaji karyawan. Yang ketiga, kuitasi penjualan dan order pembelian. Dan yang keempat yaitu formulir pajak dan rekening keuangan. Materi yang kedua yaitu Office Automation System. Office Automation System adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Office Automation System mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas. Biasanya digunakan untuk meningkatkan aliran pekerjaan dan komunikasi antar sesama pekerja. Tidak peduli apakah pekerja tadi berada di satu lokasi yang sama ataupun tidak. Adapun tujuan-tujuan dari Office Automation System yaitu yang pertama, membantu kegiatan sekretariat dan karyawan administrasi. Yang kedua, menaikkan produktivitas. Yang ketiga, membantu memfasilitasi komunikasi formal dan informal antar karyawan di dalam dan di luar organisasi. Yang keempat, mengurangi penghentian kerja. Dan yang terakhir yaitu pengurangan biaya peralatan. Materi yang ketiga yaitu Decision Support System. Decision Support System atau biasa yang disebut dengan sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Selanjutnya, karakteristik Decision Support System. Karakteristik yang pertama yaitu dukungan untuk pengambil keputusan dalam masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, dukung para manajer di berbagai tingkat manajerial, mulai dari eksekutif puncak hingga manajer divisi. Yang ketiga, dukungan untuk individu dan kelompok. Masalah yang kurang terstruktur seringkali membutuhkan keterlibatan beberapa individu dan berbagai departemen dan tingkat organisasi. Yang keempat, dukungan untuk keputusan yang saling tergantung atau berurutan. Yang kelima, dukungan untuk kecerdasan, desain, pilihan, dan implementasi. Yang keenam, dukungan untuk berbagai proses dan gaya keputusan. Materi yang keempat yaitu Executive Support System. Executive Support System atau sistem pendukung eksekutif adalah sebuah sistem yang diolah oleh para manajer atau eksekutif sebuah perusahaan organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Informasi ini sering bersifat eksternal, tidak terstruktur, dan bahkan tidak pasti. Lingkup dan konteks informasi yang tepat seringkali tidak diketahui sebelumnya.
Informasi yang diberikan eksekutif oleh eksekutif support system antara lain, yang pertama yaitu informasi pasar, yang kedua informasi teknologi, dan yang ketiga yaitu informasi investasi. Berikutnya, contoh informasi eksekutif support system yaitu yang pertama, database internal, yang kedua, laporan teknologi seperti catatan paten dan lain-lain, yang ketiga, laporan teknis dari konsultan, yang keempat, laporan pasar, yang kelima, informasi rahasia tentang para pesaing, yang keenam, informasi spekulasi seperti kondisi pasar, yang ketujuh, peraturan pemerintah, dan yang kedelapan yaitu laporan keuangan dan informasi keuangan terkini. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.